Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih ya. Hari ini Bitcoinnya bahkan tadi pagi sentuh di angka 86.000 dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin dominan hari ini warnanya hijau lah ya. Ethereum aja tembus lagi di angka 1.600-an dolar. Begitu juga dengan beberapa meme coin. Wah, ini kenaikannya sepertinya sangat signifikan dalam 3 hari terakhir ya. Setelah Donald Trump menunda tarif impornya hingga 90 hari ke depan. Ya, jadi siap-siap aja pemompaan sebelum berlakunya tarif tersebut. Apalagi ada beberapa kabar positif dari Tiongkok bersama dengan Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat chart Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan, jadi meskipun koreksi misalkan kali di angka atau di bawah 70 ribuan dolar, trennya masih tetap bullish gitu untuk di tahun 2024, apalagi dampak setelah halving Bitcoin ya. Kita lihat setelah halving Bitcoin yang kedua, yaitu di tahun 2016, garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin, yang mana mereka mengalami puncak tertinggi setelah halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2017, bahkan ini terjadi di kuartal keempat ya, di akhir tahun di 2017. Kemudian kita lihat juga perhatikan di halving Bitcoin yang ketiga yaitu tahun 2020, lagi-lagi puncak tertinggi Bitcoin dampak setelah halving Bitcoin itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu di antara kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat ya tahun 2021. Artinya apa? Dominan Bitcoin setelah halving Bitcoin itu mengalami puncak tertinggi sekitar 1 tahun lalu, 1 tahun kemudian, dan diperkirakan itu di kuartal ketiga atau di kuartal keempat. Makanya di momen di halving Bitcoin yang keempat tahun kemarin, tahun 2024, banyak analis memprediksikan Bitcoin mengalami puncak tertinggi itu jatuh di kuartal ketiga atau di kuartal keempat. Dan saat ini kita sudah memasuki di kuartal kedua. Jadi bulan April, Mei, Juni itu adalah masuki fase kuartal kedua atau di fase kedua. Makanya saya selalu katakan, manfaatkan momen bearish ya, jangan FOMO-nya ketika bullish. Jadi biar cuannya maksimal banget sebelum di kuartal keempat tahun ini 2025. Dan kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja. Kenapa? Trade-nya 0%. Ketika melakukan perdagangan kan biasa ada biaya perdagangan, sedangkan di Bitget nggak ada, jadi 0%. Kemudian untuk store atau withdraw juga bisa gunakan peer-to-peer ya, jadi tanpa biaya juga. Dan kalian juga bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa sekuritas seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, P, iDrop, dan banyak lagi kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan enaknya lagi, di Bitget itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya. Dan enaknya lagi, nggak ada namanya maintenance ya, terutama pemeliharaan. Jadi ketika lagi bullish, tiba-tiba exchange-nya atau bursanya malah gangguan atau lagi pemeliharaan, sehingga terganggu kita ingin melakukan take profit, atau di saat market lagi bearish kita ingin melakukan entry, sehingga ya di Bitget nggak ada sih ya saya dengar hal tersebut. Jadi saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun keempat saya pakai Bitget, enak aja gitu pakai Bitget ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, hal positifnya datang nih ya. Jadi White House atau Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump, kata dia di sini, mengatakan terbuka untuk membuat kesepakatan dengan Cina. Nah, ada kesepakatan yang menarik sepertinya. Bahkan di sini dalam pernyataan terbarunya juga, Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat, dia mengatakan sesuatu yang positif itu akan muncul dari China. Wah, ini menarik banget ya. Apakah ada negosiasi yang baik gitu ya, atau seperti apa? Sedangkan kemudian Tiongkok juga memberikan tarif impornya hingga 125% terhadap Amerika Serikat ya. Semoga saja kita lihat kabar terbaiknya. Dan kabar baik lainnya, jadi di sini Amerika Serikat atau Presiden Donald Trump Amerika Serikat, dia mengecualikan, kata dia, dalam tarif impornya tersebut itu dikecualikan seperti telepon smartphone atau telepon pintar, kemudian ada komputer, kemudian juga ada chip ya, yang mana ini tidak termasuk ya dalam tarif baru. Mungkin ya kalau ini China kan udah banyak nih ya yang memiliki smartphone, komputer dan lain sebagainya ya. Huawei atau lain sebagainya kan udah terkenal banget ya. Dan ini nggak termasuk ya dalam biaya tarif impornya tersebut. Ini ada hal positifnya juga di sana. Kalau menurut kalian ya, kayaknya sih yang menang Tiongkok sih ya, kayaknya udah maju banget Tiongkok ya. Kalian bisa komen di bawah ini. Kalian pilih Amerika Serikat atau Tiongkok? Karena perang dagang ini memang benar-benar panas ya. Jadi dua negara besar ini itu sepertinya membuat
ekonomi dunia itu berubah gitu ya, gara-gara dua negara ini berseteru gitu ya. Padahal banyak negara-negara besar lain, tapi antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi sorotan secara langsung ya. Nah, selanjutnya datang dari Pi. Wah, ini banyak banget yang minta request, Bang, tolong update terbaru dong dari Pi. Akhirnya Pi, wah, sudah beberapa hari terjadi penurunan, tapi dalam 3 hari terakhir, wow, volume mereka naik banget. Bahkan volume perdagangan dalam waktu 24 jam itu mereka tembus hingga 113%. Gila banget ya. Jadi udah lebih dari naikannya 100% atau 2 kali lipat volume perdagangan mereka hanya dalam waktu 24 jam. Bahkan market cap globalnya itu naik hingga 5 miliar dolar lebih. Wah, gila banget. Dengan harga saat ini adalah 0,74 dolar. Jadi pas kemarin harga 0,5-an, ya kayaknya lumayan banget ya, udah cuan atau profit, karena kita lihat pergerakan dalam 7 hari terakhir jadi udah naik kurang lebih 15% ya buat CP ini. Jadi pembalikan arahnya udah cukup lumayan gitu ya buat CP ini, dan kita lihat bahwa holder dari Pi saat ini banyak yang melakukan transaksi terhadap Pi. Kalau kita lihat di Pi Block Explorer, ya kalian bisa lihat juga di sini transaksi yang terbaru di dalam blockchain dari Pi sendiri ya. Kita lihat ini beberapa transaksi yang terjadi, ini banyak banget transaksi terjadi di saat momen lagi pembalikan arah tersebut. Mereka mungkin melakukan pembelian entry terhadap CP di saat sebelum Pi mencapai di atas $1 lagi, karena kita lihat ya mereka sudah listing atau di beberapa bursa ya, yang mana mereka sudah terhubung dengan KYB, termasuk ada OKX, ada Bitget, ada Maxi, dan yang belum ada si Binance ya, target. Padahal itu sudah votingnya itu ya, kalau kita lihat itu 80-an% ya kalau nggak salah ya, saya lupa berapa, 80% kalau nggak salah voting di Binance, bahkan mengikuti hingga 2 juta suara ya yang menyetujui agar Pi itu ditambahkan di pertukaran Binance. Tapi sampai dengan saat ini kayaknya belum ada kabar baik dengan hal tersebut, tapi komunitas masih mengharapkan tentang hal tersebut. Dan ada juga yang masih tertahan, mereka dibuka hingga 2026 atau 2027 atau di tahun-tahun selanjutnya. Ya semangat. Semoga saja ketika kalian membuka Pi-nya tersebut atau klaim Pi-nya, ya harganya udah nggak seperti saat ini ya. Mungkin di saat itu untuk menahan, untuk menjadi holder yang diamond hand lah ya. Harga Pi-nya mudah-mudahan di tahun yang akan datang udah nggak stand di bawah $1, minimal standnya di atas $5 ya. Kita nggak ngajak-ngajak harga GCP, karena harga GCP udah fix ya, nggak ada namanya harga GCP yang disampaikan oleh Pi Core Team. Jadi kalian bisa cek aja harga secara langsung yang disampaikan oleh Pi Core Team, dan kalian bisa cek aja di harga blockchain dari Pi sendiri, dan ini sudah listing di beberapa bursa. Jadi harga yang saat ini adalah yang sudah di bursa seperti di Bitget, di OKX, dan di beberapa checks. Itu adalah harga fix ya yang sebenarnya dari CP tersebut. Kalau harapan harga GCP ya siapa sih yang nggak pengen semua lah ya. Harga GCP kan berapa sih yang di kadang-kadang di Twitter, di Telegram, di Facebook tuh kan banyak banget tuh harga GCP, harga sekian, bahkan mereka menukar barang dengan harga GCP. Aduh, kayaknya harus lihat harga yang fixnya deh di exchange ya, atau di beberapa bursa tersebut. Nah, kita lihat juga di sini dari Pi News Media. Ini kita lihat akankah terjadi, menyaksikan apa yang terjadi kali. Kita lihat pemompaan, mereka juga menyatakan harga saat ini adalah $0,7. Kemudian Pi Network juga telah menyelesaikan uji coba mereka, yang mana jadi para pengembang itu dapat mendaftar untuk bergabung dengan Pi di Pi Network ya saat ini. Namun, premis pemilihannya adalah untuk dicantumkan dalam antarmuka di ekosistem pengembang mainnet ya, dan mematuhi pedoman yang mana ini sebagai ekosistem pengembang sendiri. Jadi utilitas itu ditingkatkan platform ini itu untuk mengubah perhatian kolektif, jadi jutaan pelopor yang terlibat dalam Pi itu menjadi mekanisme yang nyata dan berkelanjutan untuk mendukung aplikasi Pi dan ekosistemnya. Kalian bisa buka aja di halaman resmi dari Pi, bukan halaman yang abal-abal dan lain sebagainya. Kalian bisa cek aja di mainnet.pi.com ya. Itu adalah situs resmi dari Pi Network. Bahkan kabar baiknya lagi, jadi jaringan iklan Pi saat ini adalah utilitas tingkat platform mereka. Jadi mereka buka aliran pendapatan baru dengan memonetisasi jadi perhatian pengguna. Jadi aplikasi lain kayak ini dapat menarik dan melibatkan pioner secara langsung untuk melakukan melalui Pi Browser ya.
Jadi mengapa ini penting? Jadi kalian bisa mengembangkan bisnis kalian, yang kalian juga bisa mendapatkan pendapatan dari iklan dalam aplikasi yang didukung oleh ekosistem Pi tersebut. Dan mereka juga memiliki perluas jangkauan. Jadi akses basis ini pengguna aktif Pi itu melalui Pi browser. Bahkan kalian juga bisa memperkuat ekosistem dengan mendorong adopsi dan utilitas untuk aplikasi Pi itu sendiri ya. Jadi peningkatan besar ini itu mendorong fase berikutnya dalam pertumbuhan ekosistem Pi. Oke, kita lihat aja utilitas mereka sudah berjalan. Yang kita nantikan adalah pemompaan selanjutnya buat Pi tersebut. Bahkan Changpeng Zhou Bainan ya, pendiri BNB Coin atau pendiri Binance ya, mereka menargetkan untuk harga Bitcoin itu hingga 1 juta dolar bakal terjadi. Ya, waktunya kapan? Ya nggak tahu ya, kita lihat aja nih. Karena di tahun 2013 aja harga Bitcoin kan kalian tahu hanya beberapa dolar gitu ya. Yang saat ini kalian bisa lihat aja di saat momen lagi bearish aja misalkan 80 ribuan dolar, nggak kebayang kan dengan harga segitu, apalagi pas harga 100 ribuan dolar ya. Makanya nggak ada yang nggak mungkin sih di dalam dunia cryptocurrency ya, terutama untuk Pi juga mungkin harganya saat ini meskipun di harga awal mereka kan mereka baru buka mainnya kan tanggal 20 Februari tahun ini ya. Ya mungkin tahun depan nggak tahu harganya bisa berapa, atau udah standnya di atas 5 dolaran atau 10 dolaran atau mungkin 100 dolaran gitu ya. Atau mungkin target para pioner yang percaya harga GCP mungkin bisa terjadi mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Apakah mungkin? Kalau kita supply sih butuh berapa ribu market cap ya, persen gitu ya pemompaannya, karena supply mereka yang beredar saat ini adalah 6,8 miliar atau 6 miliaran dengan maksimal supply itu adalah 100 miliar. Ini laporan dari CoinMarketCap maupun di ekosistem ataupun di tokenomics secara langsung dari Pi tersebut. Bahkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, mereka menahan Bitcoin dengan jumlah yang fantastis ya. Jadi dua negara ini, waduh kayaknya nggak mau kalah bersaing ya antara dua negara ini ya. Amerika Serikat mereka memiliki 198.109 Bitcoin, dan China atau Tiongkok itu punya 190 ribuan Bitcoin. Wow. Jadi well-nya itu para negara lah ya. Oke, kita lihat juga nih Elon Musk Parodi membahas tentang gambar tweet dari Pi. Apakah tanda-tanda bakal ada kerjasama atau seperti apa? Bahkan Binance Parodi pun memprediksikan apakah si Pi katanya di bulan Mei bahkan bersentuh di angka 5 dolar. Oke, kita tunggu aja ya. Siapa yang nggak pengen gitu di angka tersebut ya. Dan kita lihat juga di sini Chainlink. Wah, mereka memperlihatkan beberapa data dengan beberapa kenaikan yang cukup menarik gitu ya. Termasuk ada BSP, ada juga Ravencoin, ada KuCoin, ada di sini juga termasuk ada Pi di dalamnya. Nah, keren banget kan? Jadi memang benar-benar banget gitu ya dinantikan pemompaan selanjutnya buat si Pi ini. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.